Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar MATLAB. Bagaimana cara menentukan nilai P dengan menggunakan barisan aritmatika. Nah, di sini sudah teman-teman lihat ya, terdapat command window di MATLAB yang sudah dibuka di aplikasi MATLAB yang sudah diinstal di laptop masing-masing. Nah, untuk membuat program menentukan nilai P itu kita bisa menggunakan editor, karena dengan tampilan editor kita bisa mengedit, menghapus daripada kita menggunakan command window. Nah, untuk ketampilan editor kita perlu klik new terus script. Nah, di sini muncul editor. Dari editor kita bisa menulis program yang ingin kita tentukan. Nah, di sini misalkan n sama dengan input, jangan lupa petik 2 dan titik koma di akhir. Nah, fungsi input di sini itu untuk memasukkan program yang mau kita buat. Di sini kita inputnya itu masukkan bilangan asli, misalkan n. Nah, selanjutnya untuk ini kan nanti kan kita menggunakan for perulangan, dimana fungsinya itu untuk terdapat batas bawah dan batas atas. Di sini misalkan P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 0 juga. Enter. Nah, untuk menuliskan program kita bisa menggunakan persen kayak gini teman-teman. Jadi dalam MATLAB itu tanda persen ini tuh sebagai komen, jadi tidak terbaca pada MATLAB. Jadi walaupun kita menuliskan di sini misal bilangan asli gini ya, ini tidak akan terbaca oleh MATLAB sendiri. Nah, di sini programnya untuk mempermudah kita membuat barisan aritmatika, kita misalkan ini 1 pangkat 4 plus 2 pangkat 4 plus sampai n pangkat 4 juga sama dengan n kali n plus 1 kalikan 2 n plus 1 per 6 pangkat 2. Nah, kenapa di sini dituliskan kayak gini? Karena untuk mempermudah kita nantinya untuk menentukan nilai P dengan menggunakan barisan aritmatika. Nah, kalau teman-teman sudah belajar kalkulus sebelumnya, ini tuh merupakan rumus ya. Jadi kalau misalnya 1 pangkat 4 plus 2 pangkat 4 plus berapa sampai n pangkat 4 itu hasilnya adalah n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6 pangkat 2 gitu. Nah, di sini yang kedua itu 1 pangkat 3 2 pangkat 3 plus sampai n pangkat 3 sama dengan n kali n plus 1 n plus 1 1
1/2 pangkat 2. Nah, kita beri kurung biar ada perbedaannya. Nah, di sini bisa teman-teman copy juga biar mempercepat. Di sini kita ganti 2, pangkatnya kita ganti 2, di sini 2. Nah, untuk yang di sini kita ganti n kali n plus 1 kali 2 n plus 1 per 6 tanpa pangkat 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu pangkat 1, jadi di sini cuma 1 plus 2 plus titik-titik sampai plus n akan sama dengan n kali pangkat kali n plus 1 pangkat 2. Nah, di sini kita menggunakan for i sama dengan dimana batas atasnya itu 1, batas bawahnya itu n. Nah, di sini P1 sama dengan P1 plus I pangkat 3. Setelah itu, untuk menyelesaikan for-nya itu kita bisa menggunakan n. Untuk selanjutnya for i sama dengan batas atasnya 1, batas bawahnya n. Nah, untuk P2 sama dengan P2 plus I pangkat 2 n. Sini n ya. Nah, rumusnya itu P2 sama dengan P sama dengan P1 min P2. Nah, jangan lupa fprintf untuk menentukan hasilnya itu pakai fprintf. Nah, dimana nilai P untuk n sama dengan persen D, di sini menandakan desimal ya. Miring adalah persen D n. Nah, di sini disebutkan n sama p. Nah, untuk menjalankan programnya kita perlu save terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini save. Untuk save-nya itu tidak boleh di file yang pada MATLAB-nya, jadi kita simpan di sini. Kita namakan barisan aritmatika. Save. Setelah itu kita jalankan, klik change folder. Nah, masukkan bilangan aslinya, misalkan di sini 2, maka klik enter. Nah, untuk nilai P-nya itu ketemu. Untuk nilai P untuk n sama dengan 2 adalah 4.
gitu. Misalkan kita coba lagi nih, masukkan bilangan asli 5, kita enter, maka nilai P untuk N sama dengan 5 adalah 170 gitu teman-teman. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membuat program permutasi dan kombinasi menggunakan MATLAB juga. Caranya, kita ini kan udah simpen ya, berarti kita bisa klik new di sini ya. Tuliskan, sebelum itu kita bisa menghapus ini dulu dengan klik CLC. Nah, untuk membuat program permutasi kombinasi, kita bisa menuliskan gini. Untuk permutasinya sendiri itu kan rumusnya N PR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, untuk kombinasi itu kan tidak jauh berbeda dengan permutasi. Di sini tulis kombinasi. Kalau kombinasi itu lambangnya C, dimana rumusnya itu N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Tuh. Nah, untuk inputnya itu misalkan N sama dengan input masukkan bilangan bulat tak negatif, harus tak negatif ya. Kalau negatif itu tidak bisa difaktorialkan. Nah, untuk yang selanjutnya berarti untuk yang R tadi kan N, sekarang R, kita ganti R. Input masukkan bilangan bulat tak negatif R. Nah, misalkan di sini kita K sama dengan N min R nih, A sama dengan N, B sama dengan R. Nah, untuk menentukan permutasi kombinasi kita bisa menggunakan perulangan dengan menggunakan for I sama dengan batas atasnya itu 1, batas bawahnya N min 1. Nah, di sini yang kita masukkan pertama itu A sama dengan A kali N min I. Setelah itu jangan lupa klik enter. Setelah itu untuk perulangan yang kedua itu for I sama dengan 1, batas bawahnya N min I, N min 1, maaf. Nah, di sini yang kita masukkannya itu rumus B kali N min I. Nah,
jangan lupa klik N. Setelah itu untuk yang terakhir, perulangan I sama dengan batas atasnya 1, batas bawahnya N min R min 1 min R min 1. Nah, di sini K sama dengan K kali N min R min I. N min R min I. Jangan lupa klik N. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya. Ini sama dengan A per K, dan C sama dengan A per B kali K. Kenapa di sini A per K? Karena kan rumus permutasi tadi di atas ini kan N faktorial per N min R faktorial. Nah, A di sini kan N min dianggap A di sini kan ini kan N. Nah, K di sini kan N min R. Jadi rumusnya A per K. Nah, setelah itu kita ketik F print F. Nah, di sini merupakan hasil dari P hasil dari P dan hasil dari C. Berturut-turut. Adalah persen D dan persen D. N. Jangan lupa tuliskan namanya di sini. N R N R PC. Nah, jangan lupa save terlebih dahulu sebelum kita klik run programnya. Kita save menjadi permutasi dan kombinasi. Nah, kita save. Setelah itu kita jalankan dengan cara klik run. Kita masukkan bilangan bulat tak negatif di sini. Misalkan 2, di sini 5. Maka hasilnya akan hasil dari 2 permutasi 5 dan 2 kombinasi 5 berturut-turut adalah ini. Tuh. Misalkan kita lagi nih 1, sini 2, hasilnya ini min 1 dan min 5, sekian. Gitu teman-teman. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami dengan baik. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, maka bisa tinggalkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.